Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah live streaming dalam ibadah raya minggu pertama bulan Juli. Kita memasuki bulan yang diberkati oleh Tuhan dalam kondisi yang seperti ini. Hari kita mau tetap datang kepada Tuhan. Walaupun kita beribadah secara live streaming, namun tidak menutup untuk kita bisa bersekutu kepada Tuhan. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Biarlah Allah terus akan bekerja. Allah yang akan senantiasa melindungi kita, Allah akan senantiasa melingkupi kita dalam segala kehidupan kita semua. Haleluya. Mari kita sama-sama mau tundukkan kepala kita berdoa, kita menyerahkan ibadah pagi hari ini kepada Tuhan. Biarlah Allah menolong kita semua dan memberkati kita semua. Haleluya Yesus. Bapa kami di dalam surga, Tuhan yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan buat pagi hari ini. Kalau Engkau masih memberikan kepada kami napas hidup Tuhan, untuk kami bisa mensyukuri setiap kasih dan rahmat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih buat kesempatan hari ini Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Allah. Engkau memberkati kami, ibadah kami, live streaming ini Tuhan. Memberkati jemaatmu yang mengikuti ibadah ini dengan kekuatan yang dari Allah, dengan pengurapan Allah, sehingga kami sama-sama boleh memuji Engkau Tuhan, kami boleh mempermuliakan nama-Mu, kami boleh menikmati kebenaran firman Allah yang disampaikan oleh hamba-Mu, bahkan kami boleh menikmati perjamuan kudus
yang akan menguatkan kami, yang mengingatkan kami akan pengorbanan Tuhan di Bukit Joljuta untuk menyelamatkan hidup kami Bapak. Terima kasih buat setiap karya-karya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhir nanti. Biarlah Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan bagi kami, yang memampukan kami, yang mengurapi kami, setiap pelayan-pelayan yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Kuduskan hidup kami, supaya kami layak untuk melayani Engkau dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, kami menyerahkan ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Hanya dekat Allah, kau mengenal hati Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuh
Glory, 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 glory Yesus. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Segala pujian dan sembah kami bagimu Yesus. Engkaulah perisai kami Tuhan. Engkaulah perteduhan kami Tuhan. Hanya di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan kami boleh menikmati kenyamanan. Kami boleh menikmati ketenangan Tuhan. Kami boleh menikmati kedamaian Tuhan. Kami boleh menikmati kekuatan-Mu Tuhan. Sebab perisai di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau menikmati firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan supaya Engkau bekerja dalam hidup hamba-Mu Tuhan, sehingga firman Allah nanti yang disampaikan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku. Haleluya Yesus. Amin Yesus Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Nyanyikan pujian ini dengan penuh keimanan kita kepada Tuhan. Badai hidup menerpaku, bahwa Tuhan adalah perisai hidup kita, sehingga di dalam menghadapi situasi yang sangat tidak menentu ini, biarlah kekuatan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan kita tidak mampu, bukan berdiri Tuhan. Amin. Di tengah badai, haleluya, kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin Tuhan, haleluya. Engkaulah perisai kami Tuhan. Oh haleluya. Engkaulah perisaiku. Amin. Yakini Tuhan perisai kita. Saat badai hidup menerpaku, badai hidup apapun, Tuhan yang menjadi benteng kita. Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita. Tenangkan jiwaku. Bukan berdiri. Dalam kekuatan dari Tuhan yang Kau berikan sampai kapanpun Tuhan. Ku
Ya. Terimalah pujian kami, ucapan syukur kami di tengah-tengah bangsa yang seperti saat ini. Kami tetap bisa menikmati ibadah. Amin. Meskipun harus live streaming, terjaga urapanmu, kuasamu, wibawamu hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami diberkati dan terimalah pujian kami, ucapan syukur penyembahan kami Tuhan, menjadi persembahan yang berpengaruh di hadapan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau belajar firman. Urapi kami, beri kami hati yang siap ditaburi benih firman. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sidang jemaat Philadelphia Family, bahkan seluruh yang hari ini bersama-sama menikmati ibadah di GBI Tirta Kencana, kita tidak pernah menyangka bahwa hari ini juga akan mengalami PPKM kembali. 1 tahun yang lalu atau 1,5 tahun yang lalu pada bulan Maret kita juga menikmati di mana kita harus ibadah live streaming dengan firman Tuhan mengawalinya, dan sampai selama itu dengan 16 seri dari Mazmur 91, dan kita menikmati pertolongan yang luar biasa. Dan hari ini firman Tuhan yang sudah dipersiapkan dari 1 bulan yang lalu, bahwa tema tahun bulan Juli ini adalah tentang diawali dengan jiwa yang tentram. 1 bulan ini kita akan belajar jiwa yang tentram, tetapi ternyata juga ini menjadi satu karahnya Tuhan, bahwa hari ini dimulai bulan Juli ini kita juga mengalami ibadah live streaming juga karena kondisi pandemi yang harus kita gumulkan. Dan mari kita akan belajar bersama-sama. Kita seringkali bahwa kita sudah jaga jarak, kita sudah berusaha, tetapi kita lupa jaga hati. Sehingga kalau hati tidak dijaga, maka pikiran kita pun akan berpengaruh, sehingga kekebalan tubuh kita juga akan berkurang. Kita punya iman, tetapi imun kita tidak akan juga berpengaruh. Mari kita belajar hari ini dengan tema jiwa yang tentram. Kita akan membaca dari 1 Tawarikh pasal 22 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Pak Broto bisa dibacakan 1 Tawarikh pasal yang ke-22 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. 1 Tawarikh pasal 21. Anakku, tetapi firman kami ulangi. Anakku, tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian: telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah yang kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu, ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya. Ia akan bernama Salomo. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, faktor terpenting di dalam sebuah pembangunan, waktu itu konteksnya adalah pembangunan bait Allah, tetapi ini juga bisa berarti pembangunan di bidang yang lain. Bisa dalam rumah tangga, bisa di dalam ekonomi, bisa dalam prestasi kehidupan kita. Ternyata bukan hanya berbicara tentang kerja keras, ternyata juga bukan hanya berbicara tentang ketekunan, membutuhkan akal budi saja, meskipun itu memang penting. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan, kalau kita belajar tentang ketekunan, kita belajar tentang kerja keras, kita belajar tentang akal budi, maka Daud itu adalah seorang yang menjadi teladan di dalam semua apa yang menjadi standar seharusnya ketika pembangunan itu seharusnya diserahkan kepada Daud. Firman Tuhan menyebutkan bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan, dan itu dicatat dalam Kisah Para Rasul. Tuhan menegaskan bahwa aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Tetapi yang paling heran di sini adalah ternyata kenapa Tuhan tidak memilih Daud untuk membangun bait Allah. Kenapa Tuhan tidak menetapkan Daud yang memiliki karakter, punya etos kerja yang tinggi, punya akal budi yang hebat, penyerahan kepada Tuhan yang luar biasa, dengan mazmur-mazmurnya yang hebat, tetapi Tuhan tidak mengizinkan Daud untuk membangun bait Allah? Kalau kita mencatat, karena ia banyak berperang. Saudara dikasih dalam Tuhan, dan di dalam firman tadi disebutkan bahwa Tuhan menjadi
menjanjikan Daud akan memiliki seorang anak dari anak-anaknya yang lain yang akan dinamai Salomo, yang akan dikaruniai keamanan, dan Tuhan katakan dialah yang akan membangun rumah Tuhan. Tuhan memberitahu Daud bahwa ia menginginkan seorang yang hidupnya ditandai dengan damai sejahtera, ditandai dengan sentosa. Dari mana kita tahu? Nama Salomo ini berasal dari bahasa Ibrani Selomo, artinya damai sejahtera, artinya sentosa, artinya res, artinya tentram. Saya perhatikan di sini, jadi faktor utama supaya berhasil membangun rumah Tuhan. Kalau kita belajar Daud seorang yang tekun, Daud seorang pekerja keras, Daud seorang yang pemuji yang hebat, Daud juga seorang yang memiliki akal budi yang hebat. Tetapi ternyata Tuhan membutuhkan untuk membangun rumah Allah, untuk membangun sebuah pembangunan di dalam bidang apapun, terlebih pada hari-hari ini, di mana kita menghadapi pandemi yang kemudian memungkinkan atau mengharuskan Jawa dan Bali mengalami PPKM ini. Saudara, apa yang dibutuhkan dalam pembangunan ini yaitu damai sejahtera, yaitu sentosa, atau dalam bahasa firman Tuhan tentram atau kata res. Saudara perhatikan di sini. Orang selalu berjuang, orang selalu mungkin banyak berperang dan bertarung, justru akan mengalami kesulitan. Kenapa? Semakin kita terus berambisi, terus dengan menggunakan akal budi kita, kadang-kadang kita diperhadapkan kepada ketidaktenangan. Jadi kita mungkin jaga jarak tadi katakan, tapi kita tidak jaga hati. Nah, Tuhan memanggil kita untuk menjadi pribadi yang tentram di tengah-tengah ketidaktentraman pada hari-hari ini. Ketika kita bisa memiliki Tuhan dan percaya kepada Tuhan, Tuhan bilang damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiran. Nah, bagaimana caranya kita memiliki hati yang tentram, memiliki menjadi pribadi yang tentram ini? Yang pertama, kita mau belajar dan kita harus yakin bahwa Tuhanlah yang membangun dan mengawal kota. Tuhanlah yang membangun dan mengawal keluarga kita. Tuhanlah yang membangun dan yang mengawal kehidupan kita. Kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari Pak Broto dibacakan kembali. Mazmur 127 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mazmur pasal 127 ayat 1 dan 2 demikian. Ziarah nyanyian Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara, seringkali orang mengartikan ayat ini bahwa sia-sia kita bekerja, sia-sia bisa gini. Bukan, saudara. Kalau kita belajar ayat ini, mengartikan ayat ini, bukan tidak boleh bekerja. Kita tetap bekerja, kita tetap berjuang, kita tetap menggunakan akal budi. Tetapi kalau kita belajar ayat ini, Tuhan tidak ingin kita membuang-buang waktu untuk merasa khawatir di dalam hidup ini. Tuhan tidak menginginkan supaya kita ini kemudian membuang waktu untuk memaksakan diri bekerja berjam-jam tanpa istirahat hanya untuk menggapai sesuatu, mengandalkan kemampuan diri sendiri, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kemampuannya, sehingga kita lupa bahwa ada pribadi yang berkuasa atas hidup kita, yang sudah menentukan masa depan kita itu ada di dalam tangannya. Saudara, kita lupa kalau semakin kita bekerja keras, semakin kita kadang ngoyo di dalam hidup ini dan melupakan Tuhan sumber berkat kita, yang terjadi adalah kita gelisah, kita stres memikirkan keluarga, kita stres atau kita khawatir kalau terhadap pekerjaan, kita stres juga menghadapi tugas yang menumpuk. Untuk itulah dengan ayat ini Tuhan tidak ingin kita membuang waktu untuk khawatir. Tuhan ingin kita berhenti merasa gelisah dan stres memikirkan hal terjadi di sekeliling kita,
Sebab kenapa? Supaya kita memiliki hati yang tentram, di mana di dalam perhentiannya dan menaklukkan insomnia kita, sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak, kita bisa istirahat dengan nyenyak. Sebab kalau kita bisa tidur dengan nyenyak, maka tubuh kita juga akan berjalan, atau metabolisme tubuh kita akan berjalan dengan lancar. Semakin kita stres, semakin kita khawatir, kan daya tahan tubuh kita juga menjadi berkurang. Itulah makanya Alkitab mengatakan bahwa Ia memberikan tidur lelap kepada orang-orang yang dikasihinya. Kita mencatat di sini perhatikan, sebab Ia memberikan kepadanya yang dicintainya pada waktu tidur. Perhatikan, Ia ingin kita menikmati tidur lelap. Kenapa orang tidak bisa tidur? Ya karena stres, karena gelisah. Nah, kalau semakin kita gelisah, kan semakin kita juga tidak bisa melakukan sesuatu dengan maksimal. Untuk itulah kata Tuhan, Ia ingin memberikan kepada kita yang dikasihinya bukan hanya sekedar tidur lelap, tetapi juga memberikan apa yang kita perlukan pada waktu tidur. Tidur bukan selalu bahwa tidur dengan nyenyak, dalam arti tidur dalam pengertian kita ini istirahat, kita ini bisa duduk diam di kaki Tuhan, menikmati Tuhan di dalam kehidupannya. Bagaimana caranya? Perhatikan, Tuhan memberikan resepnya. Nama lain dari Salomo, kalau kita catat dalam Alkitab, itu adalah Yedidya. 2 Samuel pasal 12 ayat 26 disebutkan nama lain dari Salomo itu Yedidya. Apa sih arti Yedidya? Yedidya itu adalah kekasih Yehova, kekasihnya Tuhan. Perhatikan di sini. Perhatikan yang begitu indah. Salomo adalah tentram, Salomo damai sejahtera artinya. Nama lain dari Salomo itu Yedidya, artinya kekasih Tuhan. Nah, kita seringkali menyebut bahwa Yesus adalah kekasih jiwaku, kekasih hati kita. Nah, kalau Tuhan menjadi kekasih kita dan kita menjadi kekasihnya Tuhan, kenapa sih kita kemudian menjadi gelisah? Mana ada seorang kekasih yang tidak memperhatikan kekasihnya? Mana ada seorang yang mencintai dan dicintai tidak diperhatikan? Jangankan yang seperti ini, dalam kemarin ketugasan sebagai yang dituakan saja di GBI, kemudian ada sesuatu terhadap ini, saya juga tidak tenang. Kenapa? Karena memikirkan, merenungkan bagaimana harus mencari jalan keluarnya. Apalagi Tuhan terhadap kita. Kita adalah kekasihnya Tuhan, dan Tuhan ingin memberikan kita ini tidur nyenyak. Tuhan ingin memberikan kita ini istirahat yang nyaman. Jangan terus menerus melembur lalu kemudian merasa stres. Boleh kita bekerja keras, dan itu harus. Sebab Tuhan katakan bahwa yang tidak bekerja tidak boleh makan. Tetapi yang dimaksud di sini, jangan kemudian kita lupa, iya kan? Jangan kita lupa bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jerih lelah tidak akan menambahinya. Artinya itu bukan tidak boleh bekerja. Ayo kita istirahat. Kita ini kekasihnya Tuhan kok. Ya kan, kalau kekasihnya Tuhan sekarang kita perlu apa, kita apa, mesti Dia siapkan. Saudara perhatikan, yang harus kita lakukan dalam Mazmur 121 ayat yang keempat, kalau saudara bisa baca, izinkan Dia yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tidur itu untuk mengambil alih. Kenapa? Kalau kita ini punya anak dan anaknya kita rewel, lalu kita kemudian di waktu masih bayi, masih anak-anak, belum bisa apa-apa, kan kadang-kadang kita menunggu sampai dia tertidur. Sampai tertidur lelap, kita siapkan semuanya, maka kemudian dianya orang tuanya juga akan tidur. Ya. Tadi sebelum saya datang di sini, sebelum saya berangkat, saya siapkan dulu untuk ibadah perjamuan keliling di rumah, dipersiapkan dulu, ada kursinya, semua sudah dipersiapkan. Sudah perhatikan, Tuhanlah yang membangun rumah, Tuhanlah yang mengawal kota. Maka percayalah bahwa Ia sedang membangun bisnis kita, Ia sedang membangun pelayanan kita, Dia juga sedang membangun karier kita, Dia sedang membangun keluarga kita dan kesehatan kita.
ketika kita benar-benar menikmati bahwa Yesus adalah kekasih jiwa kita, dan kita bisa menikmati istirahat, kita bisa menikmati tentram di dalam hati kita ketika kita percaya bahwa Dialah yang membangun dan mengawal kota. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Saudara, kita harus punya iman bahwa jika bukan Tuhan yang membangun, sia-sia. Karena dikasih di dalam Tuhan, ada satu pujian yang jarang kita mungkin nyanyikan. Serahkanlah hidupmu kepadanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Sekali lagi dari awal, serahkanlah hidupmu kepadanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Akhirnya dengan iman berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Perhatikan, yang diberikan Tuhan untuk mendapatkan kesuksesan bukan langsung turun berkatnya, bukan langsung Tuhan membangunnya, tetapi Tuhan katakan Dia akan memberi kedamaian abadi, sejahtera dulu, damai dulu, baru kemudian yang lain itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Saudara perhatikan, kita harus punya iman. Jika bukan Tuhan yang membangun, maka sia-sia. Jika Tuhan tidak membangun, maka usaha kita itu akan sia-sia. Kenapa? Saudara, itu adalah sikap iman yang selalu saya pegang, bahkan baik mengenai pelayanan di gereja atau pelayanan tempat yang lain, bahkan area-area kehidupan yang pernah dan terus saya alami sampai dengan hari ini. Dari mulai pelayanan, memulai awal dengan tidak memiliki kapasitas apapun sebagai seorang hamba Tuhan, tetapi yang Tuhan tanam di dalam kehidupan saya adalah bahwa saya percaya Tuhan dan saya tidak merasa dipanggil Tuhan, tetapi saya yakin bahwa saya dipanggil Tuhan. Saya tidak hanya sekedar merasa bahwa Tuhan pasti memberkati, tidak, tapi saya yakin bahwa Tuhan memberkati. Bukan berarti tidak ada persoalan, bukan berarti tidak ada masalah. Keterpurukan persoalan yang terjadi adalah ibarat seorang yang sedang menempa emas untuk menjadi emas murni. Itulah makanya dalam kondisi yang sedang sulit itu Tuhan memberikan ayat emas yang terus saya gemakan di dalam menghadapi persoalan. Bahkan di dalam apapun menjadi moto hidup saya adalah bahwa karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia memuji aku akan muncul seperti emas. Untuk itu hari ini kita belajar untuk memutuskan bahwa kita untuk tetap memiliki ketentraman di dalam perhentiannya. Putuskan mulai hari ini, saat ini, bahwa saya ingin damai di dalam perhentiannya Tuhan dan tidak mencemaskan hidup. Saudara perhatikan, tidak mencemaskan hidup. Kenapa? Karena Tuhan yang membangun dan Tuhan yang mengawal keluarga kita, bahkan setiap area kehidupan kita. Kalau dunia mengajarkan genggam erat-erat posisi, kenapa orang sebenarnya ingin mempertahankan posisi kan? Genggam erat-erat keuntungan. Selalu orang obsesi, padahal kadang-kadang kita menghadapi penurunan untuk kita juga bisa
bisa belajar menganalisa. Kadang-kadang kita kalau sudah di zona nyaman, Tuhan panggil zona nyamannya supaya kita bisa belajar berinovasi. Atau jabatan apapun yang diraih, jika kita percaya bahwa perkara yang baik itu datangnya dari Tuhan. Jangan genggam. Kalau dunia mengajarkan genggam, tapi Tuhan katakan ayo, gak perlu digenggam. Kenapa? Ketika Tuhan izinkan ini terlepas, Tuhan bilang kamu ini harus promosi ke tempat yang lebih tinggi. Kalau ini harus terlepas, Tuhan ingin memberikan yang lebih lagi. Kenyamanan Yusuf di rumah beserta dengan keluarganya direnggut, yang seharusnya membuat dia kecewa, tapi Yusuf menjalaninya dengan penuh keindahan sampai dia menyimpulkan manusia mereka rekakan yang jahat, tetapi Tuhan justru mengubahnya. Dan Paulus menyebutnya Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Maka kita tidak perlu khawatir dan kita tidak akan kehilangan semuanya. Percayalah bahwa Tuhan yang berjalan di depan kita. Percayalah bahwa Tuhan juga yang menjadi penutup barisan kita. Ketika bangsa umat Tuhan keluar dari Mesir, sudah perhatikan, kalau dia berjalan maka tiang awan itu ada di depan. Tapi kalau ada persoalan maka tiang awan itu akan di belakang, menutup supaya musuh tidak bisa melihat. Kalau malam tiang api itu akan datang di depan, menuntun barisan. Tapi ketika orang-orang Mesir, Fir'aun akan menghancurkan mereka, tiang awan itu ke belakang menutup barisan sehingga umat Tuhan aman dan damai berjalan menuju tanah Kanaan. Nah, saudara, apabila sesuatu sedang tidak lancar, mungkin kehidupan kita sedang tidak baik, ya proses yang negosiasi dan sebagainya, ayo kita belajar untuk mempercayai Tuhan bahwa Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar bagi kita. Kita baca ayatnya dari Efesus 3 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita pernah mengalami dulu juga lockdown, tetapi toh Tuhan menunjukkan pemeliharaan yang hebat sampai hari ini. Dan hari ini kita mengalami 3 minggu sampai tanggal 20 pemerintah menetapkan PPKM. Saya percaya pemerintah sudah menganalisa, pemerintah sudah mempersiapkan semuanya. Tapi kita percaya lagi, lebih dari itu, kita tidak perlu khawatir bahwa Tuhan sanggup memberikan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Yang ketiga, yang terakhir adalah menggenggam dengan erat dan santai. Sebenarnya dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk mempermuliakan Allah. Saudara perhatikan, keajaiban akan datang kepada orang-orang yang selalu melakukan yang terbaik untuk Tuhan, yang terbaik untuk dirinya, dan yang terbaik untuk sesama. Seringkali ketika kita mendapatkan persoalan yang harus dipecahkan, justru kita tidak bisa menikmati Tuhan. Kenapa? Karena kita berpusat kepada persoalan yang kita hadapi. Banyaknya rancangan kemudian kita tetapkan. Semakin banyaknya rancangan, kadang bukan semakin jalannya terang, tetapi semakin gelap. Saudara, semakin banyak rancangan, semakin tidak tentram jiwa. Kenapa? Karena semakin banyak keputusan yang harus diputuskan. Hari ini kita mau belajar, ketika Tuhan Yesus diperhadapkan kepada kesibukan, banyak yang harus ditolong, banyak yang harus dikerjakan. Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus pergi ke suatu tempat untuk berdoa, untuk bertemu dengan Bapaknya. Demikian juga ketika diperhadapkan dengan salib yang sangat berat, Yesus datang kepada Bapaknya di Getsemani dan berdoa. Sejak ketika dia menyerahkan semua rancangan yang harus dialaminya kepada Bapaknya, damai sejahtera, tentram jiwanya, dan dia siap menghadapinya, ditempatkan sampai ke tempat yang paling rendah, sampai akhirnya dia ditinggikan dan diberikan nama di atas segala nama. Untuk itu hari ini kita mau belajar nikmati prosesnya, dan kita juga pasti akan menikmati campur tangan Tuhan yang sempurna di
di dalam seluruh area kehidupan kita. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Duduk tenang, sebab ia tidak akan berhenti sampai perkara selesai. Kisah ini ketika Ruth dan juga Naomi kembali ke Bethlehem, orang berkata, "Engkaukah Naomi?" Tapi Naomi bilang, "Jangan sebut aku Naomi, sebut aku Mara, sebab hidupku penuh dengan kepahitan. Aku pergi dengan tangan penuh, aku pulang dengan tangan kosong." Dan di Mara dia sudah kehilangan apa, di Bethlehem sudah kehilangan semuanya. Sampai akhirnya kemudian Naomi di rumah tetap ditinggal, tapi kemudian Ruth dia bekerja dengan hebatnya, dengan satu komitmen yang hebat. Tuhanmu adalah Tuhanku. Di mana engkau tinggal, di situ pun aku tinggal, dan di mana engkau mati, di situ juga aku akan mati, kata Ruth. Dan sampai kemudian ketika Ruth mengambil berkas-berkas yang sisa-sisa panen itu, ternyata orang itu dikaruniai Tuhan, melihat Ruth yang hebat, Ruth yang rajin, Ruth yang mencintai mertuanya. Dia tidak gengsi untuk memulai sesuatu dari dasar dengan mengumpulkan berkas-berkas remah-remah yang kecil yang tersisa. Dia tidak gengsi melakukan itu. Sampai akhirnya kemudian Tuhan menunjukkan kasih setianya melalui Boaz. Dan kemudian Naomi memberikan satu syarat, "Coba kamu di sana tidurlah di bawah kakinya." Saudara perhatikan, dan ketika itu malam itu belum ada yang terjadi. Firman Tuhan menyebutkan, "Duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu." Perhatikan, orang biasanya kan kalau resah, kalau gelisah itu duduk saja gak nyaman. Kalau banyaknya rancangan itu duduk saja gak nyaman. Kata Naomi kepada Ruth, "Engkau sudah berusaha semaksimal mungkin, tetap lakukan usahamu, tetapi di dalam hal yang engkau cita-citakan, duduk sajalah sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu." Naomi bilang kepada Ruth, sebab orang itu, Boaz, sang penebus itu, yang berhak menebus itu, tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Bukankah kita juga punya iman Allah yang sudah memulai perkara yang baik di dalam hidup kita, Dia juga yang akan menyelesaikan perkara itu sampai sempurna bagi kita. Saudara perhatikan, mungkin kita sedang bertanya hari ini, apa yang harus saya lakukan? Ini adalah pertanyaan yang sering muncul ketika kita di dalam pergumulan. Saudara, ketika saya ada dalam pergumulan, Tuhan kasih firman yang juga tadi sudah sampaikan. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia memuji aku akan timbul seperti emas. Jadi perhatikan, kita tidak melihat kepada ujiannya, tapi jalani ujian itu. Tapi dengan iman kita melihat kepada endingnya, bahwa kita akan menjadi seperti emas. Waktu Ruth mengikuti Naomi mertuanya sampai di Bethlehem, dia bekerja, katakan. Naomi tidak meninggalkan Bethlehem setelah kehilangan hak, atau sejak meninggalkan Bethlehem dia kehilangan hak atas semuanya. Tanah suaminya juga dia kehilangan. Tapi perhatikan di sini, Boaz adalah kerabat penebus. Dan kita mencatat pesannya kepada Ruth, "Duduk sajalah menanti anakku." Saudara dikasih di dalam Tuhan, ini adalah pelajaran bagi kita untuk kita tinggal tenang. Ia tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara yang sedang kita hadapi. Apa pergumulan kita? Apa perkara yang berat? Apa perkara yang membuat kita sulit tidur? Tuhan katakan, "Duduk sajalah anakku." Mari kita belajar kenapa tinggal tenang di kaki Tuhan. Malam sebelumnya Ruth memang sudah datang kepada Boaz. "Kembangkanlah kiranya sayapmu," kata Ruth, "melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Ini bentuk dari usaha, bentuk dari pekerjaannya Ruth itu adalah dia mengambil, dia tetap bekerja. Usaha secara rohani, dia berdoa, "Kembangkanlah sayapmu dan lindungilah hambamu, sebab engkaulah seorang penebus." Ini doa kita kepada Tuhan, bekerja, berusaha, dan berdoa. Waktu Ruth sedang mulai galau, tidak yakin, mungkin dia
ada kelihatan tanda-tandanya ya. Apakah saya harus terus mengumpulkan hal-hal kecil terus? Tapi Naomi bilang kepada Ruth, duduk saja. Karena Naomi tahu Boaz sudah cinta kepada Ruth. Kita juga sama. Yesus itu sudah mencintai kita. Yesus itu sudah mengasihi kita, saudara, dan Ia tidak akan berhenti sampai diselesaikannya perkara hingga tuntas. Kita tahu bagaimana akhir kisah dari love story of Ruth ini. Saudara perhatikan, kisah cinta dari Ruth ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, Boaz adalah gambaran dari Tuhan Yesus yang datang sebagai manusia supaya kita dapat menjadi penebus kita. Firman Tuhan menyebutkan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Kalau kita sudah ditebus, Dia adalah kekasih kita. Lalu kemudian yang berikutnya, apapun yang sedang kita alami saat ini, kita dapat mempercayai penebus kita dan kita bisa duduk tenang. Kenapa? Karena Ia, Yesus, tidak akan berhenti hingga kita berhasil ditebusnya dari persoalan yang sedang kita hadapi. Tuhan bilang kepada umat Tuhan, Dia bilang, aku akan menebus kamu dengan tangan yang teracung. Keluaran pasal yang ke-8 ayat 6 ayat yang ke-5. Tepat seperti itulah Tuhan Yesus menebus kita dari perbudakan dosa, kemiskinan, dan kutuk. Haleluya, puji Tuhan. Setelah kembali ke Bethlehem, Naomi berkata kepada Ruth, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau bahagia? Kita sudah mendapatkannya. Saat ini yang harus kita lakukan adalah tinggal tenang dalam tempat perlindungannya. Tuhan akan membuat segala sesuatunya berjalan dengan baik bagi kita. Kita imani firman ini dengan mengatakan kepada Tuhan, sebelum kita menikmati perjamuan kudus nanti yang akan dilakukan keliling dari setiap keluarga, kelompok keluarga, kita katakan di hadapan Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan, apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Nya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu.
kami alami, yang kami siapkan. Tetapi firman Tuhan hari ini kami percaya Tuhan, bahwa rancangan-Mu bagi kami tidak pernah gagal. Rancangan-Mu bagi kami tidak pernah berubah. Masa depan-Mu bagi kami tidak pernah Engkau hapus dan Engkau ubah. Tetap masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kalau segala sesuatu terjadi tidak nyaman, bukan Tuhan tidak mencintai kami, tetapi Tuhan rindu supaya kami bisa lebih memahami Tuhan, mengerti Tuhan, dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Kami tidak melihat hal yang hari-hari ini terjadi sebagai bentuk satu ketakutan kami, tetapi menumbuhkan keyakinan dan pengharapan kami bahwa hanya Yesus saja Tuhan yang layak kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan, dan Tuhan saja tempat kami bergantung di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami belajar menikmati prosesnya hidup ini, untuk kami menggapai masa depan yang penuh dengan pengharapan ini. Tuhan terima kasih. Kau berkati bangsa negara kami, lingkungan di mana kami berada Tuhan. Hari ini banyak yang positif COVID, tapi sebagaimana firman-Mu Tuhan, kami belajar untuk berharap kepada Tuhan. Kalau toh itu harus terjadi, Engkau Yehova Rafa, Tabib yang ajaib Tuhan. Ketika hal-hal ini terjadi juga kami percaya Engkau adalah Jehova Jireh, Engkau Tuhan yang sanggup mencukupkan semua kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami hendak menikmati perjamuan kudus keliling. Kami percayakan hidup kami kepada-Mu, dan biarlah Tuhan menolong sepanjang hari ini. Kami juga memberikan korban persembahan kuduskan Tuhan. Kami berkati bangsa ini. Kami melepaskan shalom bagi bangsa kami. Kami melepaskan shalom bagi pemimpin-pemimpin kami, supaya kami sehati sepikir, tidak saling menyalahkan, tapi fokus kepada bagaimana bangsa ini lepas dari persoalan ini karena campur tangan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa, dan kami terima semua berkat-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Tidak akan menutup berkat karena akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus dan doa berkat.